Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Yang beranggota. Nama saya Juwita Putri Wulandari. Nama saya Rita Dulustari Hulu. Nama saya Nurhaina Simatupang. Nama saya Muhammad Agung. Nama saya Nina Safira. Nama saya Tuti Tria Ulin. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai Masyarakat Madani. Sebelum memulai penjelasan materi yang akan kami sampaikan, ada baiknya kita mengucapkan basmalah. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani diambil dari bahasa Inggris yaitu civil society yang dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani dan memaknai kehidupannya. Kata madani sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya civil atau civilized dan dapat diartikan beradab. Istilah masyarakat madani adalah terjemahan dari civil atau civilized society yang berarti masyarakat yang berperadaban. Untuk pertama kali, istilah masyarakat madani dimunculkan oleh Anwar Ibrahim, mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia. Menurut Anwar Ibrahim, masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Inisiatif dari individu dan masyarakat akan berupa pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintah yang berdasarkan undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu. Menurut beberapa para ahli seperti Munawir pada tahun 1997 berasal dari bahasa Arab yaitu madani. Nah, madani ini adalah akar kata kerja dari madana yang artinya mendiami, tinggal atau membangun. Kemudian berubah istilah menjadi madani yang artinya beradab, orang kota, orang sipil, dan orang yang bersifat sipil atau perdata. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Hal pada tahun 1998 yang menyatakan bahwa masyarakat madani identik dengan civil society yang artinya suatu ide, angan-angan, bayangan, cita-cita, atau suatu komunitas yang dapat terwujud ke dalam kehidupan sosial. Nah, dalam masyarakat madani, pelaku sosial akan berpegang teguh pada peradaban dan kemanusiaan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baiklah, saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan materi saya tentang sejarah masyarakat madani atau civil society yang terbagi menjadi 5 fase. Fase pertama yaitu pada tahun 384 sampai 322 yaitu pada masa Aristoteles yang memandang civil society sebagai sistem kenegaraan atau identik dengan negara itu sendiri. Civil society dipahami sebagai sistem kenegaraan dengan menggunakan istilah ilmiah politik, yaitu sebuah komunitas tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai peraturan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Fase kedua yaitu pada tahun 1767, Adam Ferguson mengembangkan wacana civil society dengan konteks sosial dan politik di Skotlandia. Ferguson menekankan sisi etis pada civil society dalam kehidupan sosial dan perkembangan ini tidak lepas dari revolusi industri dan kapitalisme yang mengatur ketimpangan sosial yang tidak seimbang atau yang mencolok. Fase ketiga yaitu pada tahun 1792, Thomas memaknai wacana civil society sebagai negara, bahkan dia menganggap sebagai etis negara. Menurut mazhab ini adalah perwujudan dari delegasi kekuasaan yang diberikan oleh masyarakat demi menciptakan kesejahteraan bersama. Fase keempat, wacana civil society yang dikembangkan oleh Hegel, Karl Marx, dan Anthony Gramsci. Dalam pandangan ketiganya, civil society merupakan elemen ideologis kelas yang dominan. Fase kelima yaitu wacana civil society yang dikembangkan oleh Alexis de Tocqueville pada tahun 1805 sampai 1859 Masehi, yang memandang civil society sebagai kelompok yang penyeimbang kekuatan negara, dan menurut beliau kekuatan politik dari masyarakat
sipil merupakan kekuatan yang utama untuk menjalankan demokrasi Amerika yang mempunyai daya tahan yang kuat. Akan menjelaskan tentang konsep masyarakat madani. Masyarakat madani merupakan konsep yang berwayuh wajah, memiliki banyak arti atau sering diartikan dengan makna yang berbeda-beda. Bila merujuk pada pengertian dalam bahasa Inggris, ia berasal dari kata civil society atau masyarakat sipil yang merupakan kontraposisi dari masyarakat militer. Istilah masyarakat madani selain mengacu pada konsep civil society, juga berdasarkan pada konsep negara kota Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masehi. Masyarakat madani juga mengacu pada konsep tamadun, yaitu masyarakat yang beradaban, yang diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun, dan juga konsep Al-Madinah Al-Fadilah, yaitu negara Madinah sebagai negara utama yang diungkapkan oleh filsuf Al-Farabi pada abad pertengahan. Sementara itu, konsep masyarakat madani dalam khazanah barat dikenal sebagai civil society, yaitu masyarakat sipil yang muncul pada masa pencerahan di Eropa yang melalui pemikiran John Locke dan Immanuel Kant. Sebagai sebuah konsep, civil society berasal dari proses sejarah panjang masyarakat barat yang biasanya dipersandingkan dengan konsepsi tentang negara. Dalam tradisi Eropa pada abad ke-18, pengertian masyarakat sipil ini dianggap sama dengan negara, yakni suatu kelompok atau kesatuan yang ingin mendominasi kelompok lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur masyarakat madani. Yang pertama, yaitu wilayah publik yang luas. Free public sphere adalah wilayah publik yang bebas yang digunakan oleh masyarakat sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat, yang mana warga negara di wilayah publik yang luas ini memiliki hak dan posisi yang sama dalam berinteraksi sosial, politik, tanpa ada rasa takut dan ancaman dari kekuatan-kekuatan luar. Kedua, yaitu demokrasi. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di dalam demokrasi, warga negara bebas untuk berpartisipasi, baik secara langsung maupun secara diwakilkan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan sebuah hukum. Ketiga, yaitu toleransi. Toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati terhadap perbedaan pendapat, di mana toleransi yang dimaksud yaitu toleransi terhadap suku, agama, budaya, bahkan terhadap kondisi fisik sekalipun. Dengan kita bersikap toleransi, maka kita dapat menciptakan perdamaian, menghindari permusuhan, dan menyatukan perbedaan yang ada bagi kita semua. Yang keempat, yaitu keadilan sosial. Di dalam sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana sila ini memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia harus mendapatkan perlakuan yang adil, baik dalam politik, agama, suku, hukum, ekonomi, maupun dalam budaya. Yang mana apabila keadilan sosial ini terlaksana, maka dapat menimbulkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Ciri-ciri masyarakat madani. Adapun ciri-ciri masyarakat madani antara lain, yang pertama, terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial. Yang kedua, menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan yang ada di dalam masyarakat dapat dikurangi dengan adanya kekuatan alternatif. Yang ketiga, terhambatnya kepentingan individu dan negara dikarenakan anggota organisasi volunteer dapat memberikan keputusan kepada pemerintah. Yang keempat, meluasnya kesetiaan dan kepercayaan sehingga individu merasa memiliki keterkaitan dengan orang lain dan tidak mementingkan dirinya sendiri. Yang kelima, adanya pembebasan bagi masyarakat melalui lembaga sosial dengan perspektif
Di sini saya akan membawakan materi tentang pilar penegak masyarakat madani. Pilar penegak masyarakat madani adalah institusi-institusi yang menjadi bagian dari social control yang berfungsi mengkritisi kebijakan-kebijakan penguasa yang diskriminasi serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas. Pilar-pilar tersebut yaitu yang pertama, pilar swadaya masyarakat. Pilar ini berfungsi membantu memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tertindas. Yang kedua, PERS. PERS adalah institusi yang berfungsi untuk mengkritisi dan menjadi bagian dari sosial kontrol yang dapat menganalisis serta mempublikasikan berbagai kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan warga negaranya. Yang ketiga, supremasi hukum. Supremasi hukum juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap segala bentuk penindasan baik individu maupun kelompok yang melanggar hak asasi manusia. Yang keempat, perguruan tinggi. Sebagai bagian dari pilar penegak masyarakat madani, maka perguruan tinggi memiliki tugas utama mencari dan menciptakan ide-ide alternatif dan konstruktif untuk dapat menjawab problematika yang dihadapi oleh masyarakat. Yang terakhir, partai politik. Partai politik merupakan wahana bagi warga negara untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya. Oleh sebab itu, partai politik menjadi sebuah tempat ekspresi politik warga negara, sehingga partai politik menjadi prasyarat bagi tegaknya masyarakat madani. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kami yang menyampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.